apakah langsung diponis دعاة الضلال كثيرون ومتنوعون ما هو بس التغريب فيجب التحذير منهم ويجب الرد عليهم Kalau kita di Indonesia, beat kita itu untuk hanya Jokowi saja. Oke, selain daripada itu beat kepada ormas, kepada kelompok itu semuanya beat tidak. Oh, dia ini kafir. Padahal belum tentu dia kafir. Masih banyak hal yang meragukan. Kenapa Pondok Salafi tidak mengajarkan Pancasila? Pancasila sudah terkandung dalam agama Islam calon persatuan ada dalam kitab ketuhanan yang Maha Esa ada dalam kitab Tauhid. Persatuan sedang kita bahas hari ini. Ini kan Pancasila juga, Masya Allah. Afwan Ustadz, Ana ingin bertanya tentang bab takfir kepada pelaku syirik besar dan kekufuran. Apakah ahlul bid'ah dari kalangan apakah ahlul bid'ah dari kalangan ustadz dan awam jahil yang menyembah kuburan, beristighosah, berdoa kepada wali yang masih hidup atau mati atau menistakan agama Islam dan seterusnya, apakah mereka langsung murtad kafir sedangkan mereka jahil, punya syubhat dan ustadz-ustadz mereka mentakwil dan beristihad? Dan anak dapati ulama salafi sepakat memberi udzur seperti Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, Ali Hasan Al-Halabi, Abdullah Al-Bukhari, Muzammil Al-Fakiri, Tol'at Zahroni, Khalid Al-Ambari, dan Syekh Abdul Aziz Ar-Rais. Mereka mengatakan tidak murtad sampai ditegakkan hujjah dan faham hujjah dan terpenuhi syarat-syarat pengkafiran dan hilangnya syubhat, dan kaidah ini mutlak untuk semua kekufuran, untuk semua kaum muslimin yang awam atau syekh mereka. Apakah ini benar? Mohon penjelasannya dengan rinci Ustaz. Ngapain dirinci? Udah rinci sekali ini ya. Udah benar, ya benar begitu. Ini ulama-ulama yang menyebutkan itu. Inilah ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Inilah ulama-ulama yang kita ikuti ya. Kita hidup mengikuti ulama, mau ikut siapa kalau nggak ikut ulama? Dan begitulah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak mengkafirkan, tidak gampang mengkafirkan. Yang gampang mengkafirkan itu khawarij, ya. Yang aku khawarij. Tapi kalau asal gampang mengkafirkan itu namanya khawarij, atau mengikuti prinsipnya khawarij. Ahlussunnah tidak gampang mengkafirkan. Ya, Ahlussunnah membedakan antara takfir am dengan takfir muayyan, atau takfir mutlak dengan takfir muayyan. Itu beda. Takfir mutlak itu takfir berdasarkan dalil, takfir perbuatan atau ucapan atau keyakinan. Jadi perbuatan ini kafir, perkataan ini kafir, ucapan keyakinan ini kufur, bukan kafir, kufur. Jadi artinya mengandung kekufuran. Tapi pelakunya secara ta'yin, secara individu ini tidak otomatis. Tidaklah setiap orang yang mengucapkan kata kufur berarti kafir. Tidak setiap orang yang melakukan kekufuran berarti kafir. Tidak setiap orang yang meyakini kekufuran berarti kafir. Jadi itu ada syarat lagi. Takfir muayyan itu ada syarat tambahan, yaitu apa? Betul tadi disebut sudah rinci. Tegak hujjah, dan tegak hujjah itu ditandai dengan fahmul hujjah. Tidak hanya udah sampai Quran, udah sampai ayat, tapi paham nggak? Jangan-jangan ada syubhat, jangan-jangan ada takwil. Nah kalau masih ada takwil sana sini itu berarti belum paham, ya. Nah itu namanya belum tegak hujjah. Kalau belum tegak hujjah ya nggak ada takfir, tidak ada takfir sampai tegak hujjah. Begitu, wallahu a'lam. Subhanakallah. Banyak orang, khususnya umat Islam hari ini, dengan semangatnya membantah dan menjelek-jelekan pelaku yang merendahkan dan menghina syariat Islam ini. Di status Facebook, di IG, di WA, semuanya ingin mengkritik, ingin membantah si pelaku itu, menjelek-jelekan, bahkan ada yang sampai menghinanya.
Maka pada kesempatan ini saya tidak ingin melakukan hal itu. Saya hanya berharap semoga si pelaku itu sadar tentang syariat Islam. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberinya hidayah, memberinya petunjuk untuk faham tentang syariat Islam dan kemudian mengagungkan Islam, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak tahu akhir dari kehidupan beliau. Si pelaku itu bisa jadi suatu hari, suatu saat beliau lebih baik dari kita yang hari ini merendahkan, justru mencela dia. Teman-temanku yang dimuliakan Allah, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan dalam sebuah ucapannya ketika beliau ditanya, lalu kemudian beliau menjawab. Dia ditanya tentang seseorang yang melakukan sebuah kesalahan. Lalu bagaimana sikap kita terhadap orang itu? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan apa? Idza ra'aita rajulan atau idza ra'aita min akhika zallatan. Jika engkau melihat saudaramu keliru, tergelincir di dalam sebuah kesalahan dan dosa, kata beliau, fasaddidhu wa wafiqhu wad'u lahu an tad'u Allah an yatuba alaihi wala takunu a'wanan lisyayatin alaihi. Umar bin Khattab mengatakan, mewasiatkan kepada kita, jika engkau melihat dari saudaramu satu kesalahan, dia terjerumus di dalamnya, maka perbaiki dia, datangi dan perbaiki dia, koreksi dia langsung, tunjukkan yang benar, wad'u lahu, doakan dia kebaikan, semoga dia mendapatkan hidayah dan semoga Allah mengampuni dosanya. La takunu a'wanan lisyaitan, jangan engkau bekerja sama dengan setan-setan yang sama-sama menyebarkan dan menebarkan aibnya. Subhanallah. Pemikiran Khawarij zaman sekarang ada nggak Pak? Ada. Orang yang mengatakan siapa yang tidak berhukum dan hukum Allah kafir secara mutlak. Khawarij. Sekarang saya mau tanya sama antum. Khawarij kenapa sesat? Karena mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Kenapa mereka mengkafirkan pelaku dosa besar? Karena menurut Khawarij, pelaku dosa besar sudah berhukum dan hukum selain Allah. Maka semua yang berhukum dan hukum selain Allah kafir. Dasarnya ayat, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka dia kafir. Sementara pelaku zina telah berhukum dan hukum selain Allah, kafir. Pemakan riba tidak berhukum dan hukum Allah, kafir. Orang yang berdusta tidak berhukum dan hukum Allah, kafir. Orang kafir halal darahnya. Khawarij nih Pak. Maka kalau di zaman sekarang ada ustadz yang bilang siapa yang tidak berhukum dan hukum Allah secara mutlak kafir, itulah akidah orang Khawarij. Nah terus dengan ayat itu bagaimana? Telah ditafsirkan oleh para ulama dari kalangan sahabat, para tabi'in. Apa maksud ayat itu? Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat tersebut, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Apa kata Ibnu Abbas? Laisal kufru huna kama yafhamun. Bukanlah kekafiran dalam ayat ini seperti yang dipahami oleh mereka orang-orang Khawarij, bukan, kata Ibnu Abbas. Wa innamal kufru alladzi la yanqulu 'anil millah. Akan tetapi kekafiran yang dimaksud dalam ayat ini yang tidak mengeluarkan dari millah. Kufrun duna kufrin. Yaitu kekafiran di bawah apa? Kekafiran. Para ulama sudah menjelaskan juga kapan berhukum dan hukum selain Allah itu sampai kepada derajat kafir dan kapan yang belum sampai kepada derajat apa? Kafir. Itu ada penjelasannya. Nanti insya Allah akan dibahas juga oleh beliau di sini. Al-Murji'ah قد يلتقون معنا في عدم التكفير إلا بالجهد لكن يختلفون عنا كل الاختلاف فهؤلاء الذين يوجهون مثل هذا السؤال ينظرون إلى المسألة التي نحن ندندن حولها بعين واحدة فنحن نسألهم المرجئة ما موقفهم بالنسبة للإيمان؟ هل يزيد وينقص؟
هل الأعمال الصالحة من الإيمان؟ هم طبعا يقولون لا. الإيمان عندهم فقط يتعلق بما في القلب. نحن الإيمان عندنا اتباعا لنصوص الكتاب والسنة المتضافرة والمتواترة يشمل أيضا الأعمال الصالحة. فماذا يضرنا إذا المرجئة وافقونا بعدم تكفير من لم يجحد؟ الذي يكفر بسب الدين أو سب الرب وغير ذلك، فهل يطلق عليه كافر وإن كان يعتقدون أنها عادة ليست كفرا؟ يعني بيقول على قول العادة يعني. لا يكفر الإنسان إلا بجحد ما دخل فيه، لا يكفر إلا بجحد ما دخل فيه. والكفر كفران، كفر لفظي وكفر اعتقادي. فالكفر الاعتقادي هو الذي يخرج صاحبه من الملة. أما الكفر اللفظي ومنه ما أنت تقوله الآن أنه معتاد ذلك وبئست العادة، هذا لا يكفر، لكنه لو كان هناك حكم شرعي قائم يؤدب. نعم. ما حكم سب الدين أو سب الديك؟ حرام، ومن استحل ذلك بقلبه فهو كفر. أنا عندي قاعدة: أي مسلم يرتكب أي كفر أكبر فهو كفر نوع. أي مسلم يرتكب أي نوع من أنواع الكفر، لو ظهر واحد وقال أنا لا أؤمن أن الله خلق السماوات والأرض، أنا لا أؤمن أن يوجد شيء اسمه الله، أنا أكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر، أقول هذا كافر كفر إيه؟ نوع، ولا أقول كفر عين أبدا أبدا. لا يجوز لي أن أقول كفر عين، لا يجوز.